Kita belajar tentang, ya teman-teman, kemarin diajarkan tentang resusitasi, diajarkan juga bagaimana cara transport bayinya, ya, karena kemarin semua kita berharap bayi itu kalau sampai dia dalam keadaan yang inferior, teman-teman bisa membawa dengan cepat ke rumah sakit dan dia diselamatkan, ya. Dan saya sudah menyampaikan tentang preeklamsi dengan eklamsi. Nah, dari materi yang saya sampaikan kemarin ada pertanyaan di antara teman-teman. Kalau masalahnya ibu punya pasien yang kemarin mulai bidan, baik dokter ataupun bidan, ketika melihat ibu, cobalah lihat ibu itu di dalam periodenya, periode hamil atau periode pasca salin. Nah, dari periode hamil ada trimester 1, ada trimester 2, ada trimester 3, ada intrapartum, ada pasca salin. Nah, untuk mengingatnya ketika teman-teman menangani pasien-pasien ini, teman-teman disuruh memanggil atau memori kita ingat. Perdarahan itu dia tidak hanya terjadi di pasca salin, tetapi yang paling sering menyebabkan kematian adalah perdarahan pasca salin. Karena itu saya fokus di sini karena waktu kita tidak banyak. Hari ini kita masih mengejar materi, saya masih ada materi Dr. Woro, masih ada materi partograf, masih ada simulasi. Kita akan belajar bagaimana berhadapan dengan pasien, walaupun saat ini kita pura-pura saja berhadapan dengan pasien, tetapi harapan saya dengan itu teman-teman punya memori yang cukup ketika berhadapan dengan pasien. Sempit, bagaimana caranya yang tidak membuat cedera pada ibu, mikrobet itu kemarin. Ya, jadi sangat penting, ingat ya, kalau kamu pimpin terus jangan kaki pasien tongkat di, boleh slide bisa ini ya. Oke, baik. Jadi di sini dia ajarkan kepada kita tentang struktur otot daripada rahim, ya. Jadi dia seperti tikar. Ya, jadi dia seperti tikar. Ini adalah struktur anyaman otot pembuluh darah rahim. Nah, seperti otot ini nanti pembuluh darah ketika plasenta itu implantasi, ketika plasenta itu nempel di otot rahim, dia akan masuk di dalam otot ini. Nah, nanti waktu masuk dia berkontraksi, dia akan menyempit seperti ini. Mau hafal baik, tidak hafal baik, ya. Ini mau ingat baik, tidak ingat baik, tetapi nanti ada kuncinya untuk kamu taruh kamu punya otak, ya. Slide kakak, slide saya, ya. Ini aliran darah di dalam rahim pada berbagai fase kehamilan, ya. Jadi kita lihat ini berapa per menit aliran darah itu, 200, 400, 600 pada usia kehamilan. Nah, pada usia aterm kita lihat begitu tingginya aliran darah ke rahim. Artinya dalam waktu 1 menit ada 600 ml darah yang dipompa ke rahim. Nah, kalau rahim itu tidak berkontraksi dengan baik karena luka, maka dalam waktu 1 menit bisa kita kehilangan darah sekian banyak. Nah, sementara kita tahu bahwa tubuh kita mengandung 60-70% darah. Ya, 60-70%. Jadi kalau misalnya saya beratnya 60 kilo, maka beberapa sekian persen itu isinya darah. Nah, kalau dia habis dalam waktu cepat, kita tidak tangani dengan cepat, dia mati sudah. Ya, ya. Ini pembuluh darah, teman-teman lihat ya, pasokan darah dari rahim ini arteri. Mau hafal boleh. Cuma teman-teman yang mau sekolah lagi, teman ada dokter saya yang mau sekolah, ini perlu ya nanti pas ujian ya. Nah, jadi semua arteri besar uterus pada ibu hamil akan memasuk darah 500 sampai 800 ml per menit. Bayangkan. 800-500 ml. Nah, ini kalau dia tidak ada kontraksi, dia akan keluar semua. Dia akan keluar 1 menit segitu berapa banyak habisnya darah, ya. Jika uterus tidak berkontraksi pasca persalinan, maka ada darah sekitar 350 sampai 560 mililiter darah per menit akan keluar, dan dalam waktu 10 sampai 30 menit maka pasien akan kehabisan darah. Seperti kita bilang tadi, aliran darah itu sangat penting. Kakak mau hafal dia punya jumlah baik, kakak tidak hafal dia punya jumlah baik, tetapi yang penting bahwa aliran darah pada saat hamil dan pasca salin sangat besar ke uterus. Jadi kalau kita tidak buat dia berkontraksi dengan baik, kita akan kehilangan darah dalam jumlah yang besar. Ya, saya. Nah, ini sekarang begini. Apa sih artinya perdarahan pasca salin? Siapa yang bisa bantu saya? Siapa yang bisa jika ada perdarahan pasca melahirkan,
baik dalam 24 jam pertama atau 24 jam berikutnya sampai masa pasca salin. Kan pasca salin sampai 42 hari kita sudah bersepakat ya. Jadi jika ada perdarahan dalam 24 jam pertama atau lebih dari 24 jam dengan jumlah darah 500 cc pada persalinan normal atau lebih, 1000 cc atau lebih pada persalinan seksio, kita sebut perdarahan pasca salin. Ingat ya, perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi pada proses pasca persalinan setelah kala 3 tentunya. Ya pokoknya setelah bayi lahir, pada kala 3, pada plasenta lahir atau tidak, pokoknya pada saat bayi lahir. Setelah bayi lahir itu kita sebutkan pasca salin. Ya, pasca salin ada kala 3, ada kala 4 dan selanjutnya. Ya, jadi perdarahan pasca salin adalah perdarahan dengan jumlah darah 500 cc atau lebih pada persalinan normal, 1000 cc atau lebih pada persalinan seksio yang terjadi bisa dalam 24 jam pertama atau 24 jam berikutnya. Nah, sekarang kalau kita bilang 500 cc, bagaimana kita bisa memperkirakan jumlah darahnya? Ya kan? Loh, dia pakai kain, dia pakai pembalut yang tidak mungkinnya perdarahannya dia bisa menampung 500 cc. Kita sulit untuk menentukan. Ada beberapa penelitian yang dipakai, misalnya ya, ada yang pakai gelas ukur, ada yang diperas dan sebagainya ya. Tapi itu tidak usah kamu pulang dan pergi beli macam-macam underpad untuk mengukur kalau underpad ini, kalau kain gajah duduk ini, kalau kain batik ini, tidak usah. Nanti kita punya cara cantik untuk menentukan. Ya. Jadi kalau kita dapat perdarahan, kan kita lihat nih banyak. Berubah enggak ini perdarahan pasca salin apa tidak? Kita mau menentukan. Dari mana kita lihat? Bagaimana kita bisa tahu, oh ini dia sudah masuk HCP? Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa tahu? Ayo, dari mana kita bisa tahu? Bagaimana dok? Warna darah, oke. Warna darah segar, oke. Lagi? Dari mana kita bisa tahu ini dia sudah masuk kriteria HPP? Iya. Tanda vitalnya menurun. Ya, kita lihat dari perubahan tanda vital. Ya, kenapa? Jadi ketika teman-teman mendapat pasien, ya, jangan lupa periksa TTV. TTV awal itu sangat menentukan. Ketika dia pasca salin, dia berada di mana? Kalau misalnya dia datang dengan preeklamsi tensi 160/110, kamu tensi dia sudah 120 dan per 80, dan kamu lihat pasca salinnya perdarahan banyak, tidak usah aku ambil itu gelas ukur 500 cc atau tidak. Betul Ina bilang 500 ya, tidak perlu, karena sudah ada perubahan tanda vital. Tanda vital pertama yang paling bisa kita nilai apa? Pada saat perdarahan yang berubah apa? Kadang-kadang tensi masih bagus, apa-apa. Ya, jadi kalau teman-teman lihat nih perdarahan banyak sudah ini apa ini HPP atau tidak? Kamu mau menentukan, periksa dia punya tanda vital, periksa nadi. Begitu nadinya sudah di atas 100, masuk dia kriteria HPP. Ya, jadi di sini dia kasih kita ya perdarahan dari perubahan tanda vital. Maaf. Misalnya pada perdarahan yang keluar sekitar 1000 sampai 1200, bila soki boleh sampai 2000. Nah kalau sudah sok berarti ya teman-teman dapat 80 pasti 70. Dan jangan sampai seperti ini. Kalau sampai seperti ini berarti pada pasca salin kala 4 tadi teman-teman ada di mana? Kala 3 tadi teman ada di mana? Harus diperhatikan ya. 1 jam, 2 jam pertama pasca salin pasien itu sangat penting ya. Pantograf, alat pantonya teman-teman untuk menentukan ketika dia dalam proses intrapartum. Pada pasca salin ingat kala 3 dan kala 4-nya. 2 jam pasca salin pertama harus diperhatikan. Setelah itu ketika teman-teman mengirim pasien ke ruang nifas ya yang akan menjadi puskesmas connect nantinya, jangan lupa 24 jam pertama sangat penting. Ya, kalau teman-teman tidak melakukan evaluasi dengan benar pada 24 jam pertama, kita bisa kehilangan bayi kita. Ya, ya, jadi ini kita sudah dapat bantuan kira-kira kalau kita menentukan kira-kira derajat shocknya seperti apa dengan jumlah darah yang
seperti ini. Kalau 500 sampai 100 cc ini dia masih fase kompensasi. Kalau 1000 sampai 1500 dia sudah masuk dalam fase shock yang ringan, ringan, sedang dan berat. Ini sekitar seperti ini dia punya jumlah darah yang keluar dengan estimasi tekanan darah sistolik seperti ini. Kalau bisa teman-teman hafal. Kepentingannya untuk apa? Untuk mengganti cairan. Orang bilang darah ganti darah, tetapi kita di puskesmas kan tidak punya darah. Di puskesmas kita tidak punya darah. Kalau teman-teman di rumah sakit enak, dia punya bank darah. Tapi kita di puskesmas kan tidak punya darah. Maka darah itu adalah cairan. Kalau ada cairan yang keluar, karena darah terdiri dari 60% plasma. Plasma itu cairan, ya. Jadi kalau ada, walaupun dia unsur-unsur darahnya tidak semua terpenuhi, yang penting kita penuhi kebutuhan cairannya. Nah, kalau teman-teman dapat, misalnya ketika periksa tensinya, sistoliknya sudah 80 sampai 100, ini kita kriteria sebagai shock yang ringan. Ini darahnya sudah sekitar 1000 sampai 1500. Harapan saya, teman-teman sudah sadar, jangan di sini, sadar yang di sini, yang masih fase kompensasi, sehingga kita bisa dengan cepat mengangkat pasien ini. Ya, jadi begitu. Ini kan kalau kita lihat, ini kan dia ngomong tensi di sini, ya. Berarti di sini kemungkinan tensi normal, tapi nadi sudah berubah. Jadi kalau nadinya sudah mulai cepat datang loh. Tadi intrapartum, baca kan intrapartum ketika teman-teman melakukan persalinan dan partograf kan di tensi nadi RR kan bisa loh. Intrapartum aja nadinya cuma 90, padahal kesakitan. Nah, sekarang kok nadinya sampai 120, lemah. Walaupun tensi masih baik. Ini dia sudah ada perdarahan pasca salin. Bisa ya? Paham ya? Nah, kalau seperti itu kita tahu bahwa darah yang keluar antara 500 sampai 1000, kalau tensi yang kita dapat 80, 70, 80, 1500 sampai 2000, 50 sampai 70 itu darah yang keluar 2000 sampai 3000. Kepentingannya untuk apa? Hafal ya. Kalau ada perkiraan darah yang keluar 500, maka kita harus ganti dia dengan cairan sebanyak, sampai hafal? 3 kali jumlah darah yang keluar. Jadi kalau dia keluar 1500, maka kamu harus guyur dia dengan 1500 supaya pembuluh darahnya tetap terbuka. Kalau pembuluh darahnya tidak terbuka, kita mau isi, kita mau apa, semua akan sulit bagi kita, dan cairan ke ginjalnya akan kurang, maka akan terjadi gagal ginjal. Ya, jadi kalau kamu dapat perdarahan di puskesmas, kamu dapat tanda vital yang berubah seperti ini. Kamu mau infus 3 jalur boleh, 2 jalur boleh, tapi kamu punya target bahwa saya harus ganti cairan darah yang keluar tadi dengan cairan 3 kali, prediksi yang hilang. Tidak usah takut guyur pada pasien yang shock. Kenapa? Kalaupun yang kita takutkan kalau dia terlalu banyak darah yang kita berikan, cairan yang kita berikan, kita takut apa? Edema. Tidak usah takut edema itu, kita bisa kuras dia dengan pemberian furosemid. Ya, jadi tidak usah takut ya. Jadi kalau teman-teman dapat perdarahan pasca salin, teman-teman lihat seperti ini, diagnosa sudah tahu, darah ganti darah. Tapi aku tidak punya darah, maka aku bisa ganti dengan cairan. Caranya seperti apa? Kalau ada darah 500 cc, 500 darah. Tetapi kan kita tidak punya darah di puskesmas Ponet. Maka saya hanya boleh beli cairan. Cairannya jumlahnya 3 kali jumlah yang hilang. Hilang 1000 ganti 3000, hilang 2000 ganti 6000. Ya, seperti itu ya. Dan cairan apa yang boleh kita berikan? Cairan apa? Ayo teman-teman, backup. Normal sekali. RL atau NaCl, atau yang kita kenal dengan cairan kristaloid. Ya, kristaloid. Ya, kita tidak boleh memberikan cairan koloid sejumlah itu, atau tidak boleh guyur dengan D5. Ya, nanti itu target kita tidak tercapai. Slide saya. Ya, ini nggak usah lewat aja, lewat. Ya, ini sudah perdarahan yang kita lihat tadi, yang sudah kita sebutkan tadi ya. 500 cc atau lebih, 1000 cc atau lebih, 24 jam pertama atau di atas 24 jam.
Kepentingannya kita tahu apa? Kalau 24 jam pertama seperti Dr. Cindy bilang, kemungkinan tadi 24 jam dan jam kemungkinan penyebabnya yang teman-teman masih ingat 4T 1I. Siapa yang bisa bantu saya? 4T itu apa? Tonus, Yang pertama, silakan dok. Tonus, tisu, trauma, trombin, ingat. Inversio. Ya. Jadi kalau dia terjadi dalam 24 jam pertama, ya kalau dalam 24 jam pertama teman-teman pikirannya sudah enak nih, 4P atau 1I. Apakah dia gangguan pada kontraksinya? Apakah dia gangguan pada perlukaan jalan lahirnya? Apakah ada plasentanya yang masih tinggal atau ada sisa plasentanya? Atau uterusnya terbalik? Inversi uteri, ya itu kalau kita punya kalau terjadi pada 24 jam pertama, ya jadi teman-teman harus waspada itu. Dan yang kedua, kalau misalnya dia terjadi pada di atas 24 jam, ya di atas 24 jam ini kita sebut dengan perdarahan pasca salin tadi. Yang 24 jam pertama kita sebut dengan primer, 24 jam kedua kita sebut dengan sekunder. Early perdarahan postpartum atau sekunder atau late perdarahan postpartum, late HPP, ya. Mau ingat ya pokoknya perdarahan postpartum cepat lambat boleh, primer sekunder boleh, ya. Ya, ini nah apa yang mungkin terjadi kalau sekunder? Bisa sisa plasenta, bisa endometritis yang menyebabkan uterusnya menjadi subinvolusi. Jadi semua ibu dokter, pak dokter, kakak bidan kalau periksa pasien-pasien pasca partum harus hafal. Seperti kemarin teman-teman hafal tinggi fundus kan saya minta. Ketika pasien itu periksa ANC, tinggi fundus setinggi ini, oh ini UK-nya sekian, tinggi segini, usianya sekian. Nah kalau usia kehamilannya 20 minggu, kok tinggi fundusnya masih sama pusat simpisis ya? Ada apa? Cari DJJ nggak nemu. Oh kemungkinan dia sudah miss abortion, dia mati bayinya mungkin, jadi dia tidak bertambah. Teman-teman harus rujuk dia untuk dilakukan USG. Begitu pula dengan involusi uterus. Teman-teman tahu, oh pasca salin setinggi pusat atau 2 jari di bawah pusat. 1 minggu pasca salin setengah pusat simpisis. 2 minggu pasca salin dia sudah harus tidak terhambat. Nah, ketika teman-teman datang kok segini dia masih tinggi. Tapi ingat waktu periksa jangan dikacaukan dengan tinggi dengan vesika urinaria. Dia disuruh kosongkan PU dulu baru diperiksa. Ya, oke, lanjut slide. Ya. Jadi ini penilaian kliniknya ya. Jadi kita bisa lihat tadi mau runtut ini atau mau saya menyarankan cara berpikir. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, yang paling menginginkan atau paling menakutkan itu adalah atoni uteri. Kalau ada perlukaan jalan lahir, kita ngomong yang ringan dulu ya. Kalau misalnya perdarahan itu terjadi perlukaan jalan lahir, kan teman-teman langsung lihat perineumnya ruptur di mana. Yang paling sulit adalah kalau teman-teman dapat ruptur porsio. Ya, apalagi di puskesmas sekarang masih dapat jarum yang ini ya, kepalanya bunting itu ya. Atau sudah dapat yang otomatis? Masih ada yang otomatis? Belum. Ini kan. Yang kalau teman-teman dapat perdarahan porsio ya, terus teman-teman yang ada di puskesmas itu adalah benang dan jarum yang terpisah. Jarumnya biasanya kan pantatnya bunting yang terbuka begini ya. Seperti itu ya. Ya, yang ada yang sudah dapat utuh. Oh, berarti harapan saya nanti Mama Maria untuk teman puskesmas Ponen, kalau bisa jangan lagi pakai benang yang close, benang yang roll-rollan. Jadi mereka semua harus dapat benang yang atromatik. Jadi benang dengan jarumnya satu. Ya. Atau sudah ada ya. Kalau sudah ada berarti sudah aman ya. Jadi sudah hampir sudah semakin bagus ya. Jadi kalau teman-teman dapat perlukaan jalan lahir ya. Jadi gejala tanda ada darah segar setelah bayi lahir, kontraksi uterusnya baik, plasentanya lengkap. Terus kita lihat kok masih berdarah, ada perlukaan itu saya tidak perlu ajar juga, tidak perlu hafal juga. Kalau teman-teman lihat begini luka darah segar keluar dari situ pasti perlukaan jalan lahir. Yang sulit adalah ketika terjadi perdarahan porsio. Teman-teman kok aku sudah jahit rupturnya tadi, episiotominya sudah saya jahit, kontraksinya bagus, saya yakin waktu kalau 3 PTT-nya tadi lengkap, plasenta kotiledon lengkap, selaputnya tutup sempurna lengkap, tapi kok masih berdarah.
Jangan ragu-ragu, lakukan eksplorasi. Ya, pasien dalam posisi ginekologi, angkat kakinya, kamu pakai spekulum atas dan bawah spekulum sim itu, kamu siapkan. Kalau punya ringkangnya 4 baik, kalau tidak punya 4 pakai 2 juga bisa. Jadi pasang spekulum atas bawah, kamu pegang dengan ringkang di 2 sisi. Jadi kamu pegang di jam 12 dengan jam 3, kamu lihat di sekitar situ ada luka atau tidak. Nanti ambil lagi ringkang tadi yang ovum klem itu, yang UO itu, ovum klem yang tadi kamu letakkan di jam 12, kamu letakkan dia di jam 6, kamu cari lagi luka di sepanjang itu. Ada spekulum atas bawah. Jadi setelah kamu tidak temukan itu yang tadi yang di jam 3 tadi ringkangnya, kamu pindahkan lagi dari jam 3 pindah ke jam 9. Baru nanti setelah jam 9 kamu pindah lagi ke jam 12 untuk kamu lihat. Nah, kalau kamu posio kita berbentuk lingkaran, cari luka sepanjang itu. Kalau kamu temukan luka, ya perdarahannya tidak mancur, hanya perdarahan merembes dengan robekan posio 2 cm atau kurang, tidak usah kamu jahit. Ya ingat ya, kalau dia darah hanya merembes ya. Jadi darah dia tidak sur, jadi seperti bukan dari arteri, jadi dia hanya merembes, jadi dia basah, tapi tidak ada yang sud begitu kayak air mancur. Dengan luka 2 cm atau kurang, tidak usah jahit dan kamu punya jarum yang pantat bunting. Karena kamu akan menciptakan masalah untuk dirimu sendiri. Karena begitu masuk keluar dia berdarah, masuk keluar dia berdarah, dan engkau akan menangis di depan vagina ibu. Dia tidak akan berhenti. Maka kalau kamu dapat seperti itu, kamu lihat apa yang kamu lakukan. Siapa yang bisa bantu? Kakak cantik yang kacamata. Bidan atau perawat? Bidan atau perawat? Hah? Oh, ibu dokter, pakai ibu dokter, mohon maaf saya lupa. Ibu dokter, ya silakan ibu dokter cantik. Pakai tampon, ya. Kita bikin tampon yoyo. Kalau kamu punya Kanex di situ, boleh kamu basahkan dengan Kanex. Kalau ibu tidak ada hipertensi, boleh kamu kasih adrenalin. Kamu basahkan tamponmu, kamu taruh di situ 1 atau 2 tampon. Saya yakin sampai besok dia berhenti. Kenapa saya berani yakin? Karena itu yang saya lakukan. Ya, karena porsio pasca salin itu porsionya rapuh. Nah, kalau teman-teman masukkan jarum, kalau sudah beruntung ya kita punya jarum yang akromatik ya. Tetapi kalau kamu dapat yang perdarahannya zur, ya memang kita siap. Ikan coba sudah ya sedapat mungkin. Tapi kalau kamu mengalami kesulitan, coba kamu dep dia. Ambil dengan spekulum tadi, kamu dapat dia. Kalau dia berhenti dan tidak banyak, tidak bertambah jumlah ketika kamu dep, putuskan untuk tampon. Ya, jadi disitulah kamu punya keterampilan klinis. Saya tidak bisa ngomong karena kan kamu yang lihat. Ya, jadi begitu dia ada darah yang jauh, secara teori arteri tidak akan berhenti tanpa diikat. Kenapa begitu? Pembuluh darah kita kan ada arteri, ada vena. Ya, arteri itu dia punya katup hanya 1 di aorta. Tetapi kalau pembuluh darah vena di sepanjang aorta itu dia punya katup. Jadi kalau dia berdarah di sini, kamu lihat katupnya akan tertutup dan dia tidak berdarah lagi kalau vena. Tapi kalau arteri, dia katup hanya 1 di aorta. Ya, di aorta. Nah, kalau kamu tidak ikat di situ, dia tetap akan berdarah. Dia tidak akan kamu dapatkan dia berhenti sendiri karena dia tidak ada katup. Ya, jadi kamu coba sudah kalau memang perdarahan arteri ya. Tapi yang paling sering kita dapat bukan arteri, vena. Ya, aduh sakit tutup ya. Tapi kalau dapat pun silakan dengan jahit sambil sebut nama. Tetapi ketika kamu sudah suntik jahit jarum, waktu kamu masukkan jarum dan ada perdarahan rembes di jahitanmu, jangan kau jahit lagi di situ kalau artinya rembes. Kan kamu tadi tujuan mematikan perdarahan arteri tadi ya. Ketika arteri itu berhenti dan ada rembesan karena masuknya jarummu tadi, jangan kau jahit lagi di situ. Kau tampon sudah di situ. Ya, bisa ya. Jadi perdarahannya beda perdarahan arteri sama vena. Kalau vena dia merembes kayak air mengalir. Tetapi kalau perdarahan arteri dia jus seperti air mancur, ya. Baik. Nah, kalau perlukaan itu ya tadi caranya biar dia kalau laserasi jalan lahir saya terus aja lagi sebenarnya. Ya, teman-teman lihat itu luka. Tuh kalau ada luka solusinya apa? Ya jahit.
Ya toh, kalau darahnya terjadi kamu dapat darahnya karena luka, ya itu dia punya obat, ya jahit sudah. Ya. Nah, cuman kalau jahitnya yang di osteo tadi, kalau di perineum, kalau ruptur perineum kita punya 1, 2, 3 dan 4. Ruptur 1 dan 2 teman-teman di puskesmas boleh kerjakan. Ruptur 3 dan 4 rujuk ke rumah sakit. Tapi kalau dia perdarahan, jangan tinggal dia berdarah begitu. Hentikan perdarahan. Nah, untuk memperbaiki fungsi, biarlah kami yang mengerjakan. Ya, karena kan kalau ruptur 3 dan 4 dia sudah menembus, ada yang sampai di anus ya, ada sampai di sphincter aninya terbuka, itu otomatis akan mengganggu fungsi luhurnya ibu. Nah, tetapi kalau dia berdarah, engkau jahit dulu, baru engkau rujuk, nanti kami buka. Ya, karena tujuanmu adalah menyelamatkan nyawa dari perdarahan. Ya, prinsipnya kalau ada perdarahan karena luka, obatnya luka dijahit. Jadi yang seperti saya ajar kemarin, Mur dan Daud pasangannya atau anak kuncinya ada luka, dia jahit. Ya, ternyata belajar objin gampang ya, dokter mau jadi objin. Ya, dan belajar objin itu tidak sulit ternyata ya. Dapat masalah, solusinya itu. Kemarin kan gampang. Distosia bahu, kalau apa? Distosia pintu besar, pintu kecil, bahu besar. Belajarnya kan gampang ya. Karena itu saya suka jadi dokter objin. Ya, jadi belajarnya tidak sulit. Baik. Lanjut, setelah itu kita lihat, belum kembali saya ke Pak Doni ya. Jadi jika kamu yakin sudah jahit laserasinya, tidak ada perdarahan, proporsinya aman, atau kamu pegang dulu laserasinya lembek ya, saya sentuh aja baru dia mengeras. Terus kok setelah dipegang lagi kok dia kembali ya, artinya itu adalah gangguan dari kontraksi uterus yang kita sebut dengan atonia. Ya, nanti pengobatannya kita kembali berikut. Atau plasentanya belum lahir dalam 30 menit pertama atau dalam 30 menit atau lebih. Kemarin kita sudah belajar toh APN 15 menit pertama tidak lahir, suntik oksi kedua, tunggu 15 menit tetap tidak lahir, maka kita sebut dia retensio placenta. Ingat waktu kamu lahirkan plasenta itu kamu jangan lupa kasih kosong kandung kencing. Kadang-kadang kamu tarik-tarik itu ternyata kandung kencingnya masih penuh. Ya, kalau kosong kandung kencingnya masih penuh, pasang kateter boleh, tidak masalah, kosongkan kandung kencing. Begitu juga dengan gangguan kontraksi ketika atonia. Teman-teman bilang, oh ini sudah pegang ini udah kocok tetap aja tidak mau ya. Udah injeksi metergin, teman ada dokternya, udah usah kasih metergin, tensi bagus injeksi meterginnya, tetap juga tidak mau. Terpegang-pegang ternyata vesikannya penuh, kosongkan dulu vesikannya. Ya, sering seperti itu ya. Oke. Dan kita sebut dengan apabila plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit atau lebih dengan perdarahannya ada perdarahan segar atau tali pusat putus kenanya ya. Ketika lakukan peregangan tali pusat terkendali, ingat terkendali. Kalau terkendali teman-teman tarik pada saat kontraksi, tangan kirimu jangan lupa menekan ke bawah dan ke atas. Yang ditekan di mana? Di suprasimfisis. Ya, kamu tekan di suprasimfisis, tangan kirimu kamu tarik plasentanya dan pada tali pusatnya, dan ini tangan kirimu bergerak ke kranial ke arah fundusnya. Jadi waktu kamu tarik seperti ini, kalau merasa masih ada tahanan jangan paksa. Ya, supaya jangan tali pusatnya putus. Karena ini pegangan atau dia adalah alat atau yang membantu kita untuk menarik plasenta. Ya, jadi kamu tarik dari namanya peregangan tali pusat terkendali, artinya kamu kendali, ada terasa terkendali dia, jadi tidak tarik seenaknya. Dan jangan lupa tariknya pada saat kontraksi. Ya, kalau pada saat tidak kontraksi nanti bisa terjadi inversi uteri. Ya, uterusnya terbalik, jadi yang tadinya fundusnya di atas dia menjadi turun ke vagina. Nah, kenapa bisa terjadi inversi uteri? Itu adalah karena kala 3 yang salah. Ya, kala 3 itu bisa salah bila persalinan itu dilakukan oleh orang yang tidak expert. Biasanya dilakukan oleh dukun atau kita yang tidak belajar dengan benar. Tetapi selama saya berprofesi di Kupang, saya belum pernah dapat inversi uteri seperti itu. Selama saya pendidikan, saya hanya dapat inversi uteri. Artinya bahwa proses persalinan kala 3 yang dilakukan oleh petugas kesehatan semua sudah. Di Kupang saya tidak pernah mendapat sekalipun. Nah, di Rote sini ada yang mendapatkan inversi uteri. Ada, masih ada benar. Ada dok.
Ada satu ya, tapi satu itu dari berapa tahun? Belum tentu setahun satu kali ya. Ya, artinya bahwa itu persalinan sisa dukun atau persalinan bidan. Sisa dukun. Sisa dukun ya. Oke, kalau persalinan sisa dukun ya mau bilang apa? Dia tidak belajar pada teknik-teknik itu, dia tidak mengerti karena dia tidak sekolah ya. Oke, baik. Atau peritensio placenta atau placenta lepas sebagian. Oke, boleh. Lanjut saya slide. Oke. Nah, kalau perdarahan pasca salin tadi pada 24 jam pertama bisa perlukaan, bisa retensio placenta, bisa atoni atau kelainan faktor pembukuan darah. Nah, teman-teman sulit untuk memeriksa faktor pembukuan darah kalau di puskesmas. Maka jadi kalau teman-teman placenta lengkap, luka beta sudah jahit, kontraksi bagus, tapi kok dia berdarah terus? Ya, kok dia berdarah terus, maka teman-teman harus rujuk pasien ini. Rujuk pasiennya dengan cara apa? Masukkan tampon untuk menghentikan perdarahan, rujuk dia. Ya, rujuk dia ke rumah sakit. Boleh diberikan Kanex. Punya puskesmas punya Kanex, asam tren sama? Tidak. Oke, kalau tidak punya, jadi mungkin itu juga harus obat yang ada di puskesmas ya, asam tren sama ya. Memang ada pemberian fibrinogen dan sebagainya, itu teman-teman tidak perlu tahu kalau memang tidak ada di puskesmas ya. Oke, kalau untuk perdarahan lanjut, ini masalah meningitis ini adalah radang pada uterus, boleh inversi. Oke, lanjut sayang. Oke, sekarang tadi kita sudah belajar perdarahan pasca salin adalah 500 cc atau lebih, 1000 cc atau lebih dengan tanda ada perubahan tanda vital, nadi yang baik atau tensi sistol yang mulai turun ya. Bisa terjadi 24 jam pertama, 24 jam kedua, 24 di atas 24 jam ya. Pada 24 jam pertama kita punya atonia, kita punya perlukaan, kita punya inversi, kita punya retensio placenta atau inversi placenta, inversio atau kelainan trombin atau kelainan faktor pembukuan. Di atas 24 jam bisa terjadi karena adanya infeksi pada uterus atau adanya sisa placenta. Ya, sekarang kita mau belajar tentang atonia. Tadi kalau luka, saya sudah kasih tahu, kalau luka teknik penjahitan luka sama ya, masih seperti dulu ya, 1 cm di atas ujung luka. Itu harus. Karena kalau teman-teman tidak jahit di atas ujungnya luka, kalau lukanya yang masih merembes itu dia akan menyebabkan hematom. Masalah baru lagi buat kita. Ya, jadi kamu sudah capek sekalian. Maka bikin simpul pertama 1 cm di atas ujungnya luka. Bagaimana kalau dengan porsio? Sama. Ya, harus 1 cm ya. Kalau porsionya pendek, porsio itu kan hanya 2 cm panjangnya. Ya, hanya 2 cm. Kalau memanjang pada pasca salin paling banyak sekitar 4 cm pada pasca salin. Yaitu kalau kamu tarik ya kasihlah. Yang penting ada simpul harus di ujung luka, di atas ujung luka. Jadi kalau ujung lukanya di sini, ini V, berluka kan bentuk V, jangan kamu jahit di sini, bentuk di atas ini. Ya, nah kalau pada ruptur perineum kamu harus 1 cm di atas ujungnya luka. Tapi kalau dia pada porsio ya kalau tidak dapat minimal di atas ujung luka. Dan disarankan pada ruptur porsio yang dijahit itu caranya bikin angka 8, figure of 8 dari atas luka. Nanti kita coba sebentar ya. Ya, jadi dari sini kamu masukkan 1, ini kan keluar nih. Kamu masuk lagi 1 di sini, yang 1 ini baru kamu ikat. Jadi dia bentuk seperti angka 8 ya. Kalau lupa juga engkau jahit saja sudah dan ikat. Ya, karena dalam keadaan panik karena perdarahan membutuhkan waktu. Ya, prinsipnya jahit ya. Oke. Nah, sekarang kalau pada atonia uteri itu gangguan kontraksi.